Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat seluruh saudara saya yang hadir pada kesempatan yang baik sore hari ini. Saya tentu harus menyapa kembali senior saya adalah mantan pimpinan di OJK, terutama bidang edukasi dan perlindungan konsumen, yang luar biasa, yang telah meletakkan dasar-dasar literasi dan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu Ibu Titu. Kami mengenalnya, nama aslinya Ibu Dr. Kusumaning Tuti S. Tiono, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Indonesia Banking School, atau Rektor sebenarnya tadi saya dengar-dengar. Kemudian saya harus menyapa juga beberapa nama tadi yang sudah disebut oleh Bu Titu yang banyak, tetapi tentu saya tidak mungkin menyapa semuanya. Semoga hadir Bapak Sparta, Pak Gatot Sugiono, saya tadi sudah lihat, Ibu Nuri, Pak Rizal Jafara, saya ketemu terakhir dengan beliau di London kalau nggak salah. Kemudian Pak Edi Susanto, Pak Harimurti, senior saya juga Pak Mirza, dan juga senior dan rekan saya yang saya nggak sebut satu-satu, Pak Edi Setiadi, dan beberapa guru besar dan profesor orang-orang cerdik pandai yang hadir pada kesempatan hari ini. Jujur, Bapak Ibu sekalian, I feel under pressure dan stressful karena ternyata yang hadir adalah orang-orang yang sangat kompeten, sementara ilmu saya sangat sedikit, dan saya merasa dari hari ke hari dan bulan ke bulan merasa saya semakin kecil, dan saya hampir tidak berani ngomong di banyak kesempatan. Pertama, kami sampaikan juga sama dengan Bu Titu, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya juga harus pakai disclaimer bahwa sebenarnya Bu Titu mengundang saya itu karena style saya itu biasanya kayak dalang Bupati Tegal yang meninggal, Ki Entus, kemudian Cak Lontong yang biasa ngomong bebas. Tetapi rupanya di era digital ini ngomong bebas tidak mudah karena ada jejak digital yang akan ditelusuri, omongannya apa, dan kadang-kadang bisa diplesetkan. Belakangan saya selalu melihat YouTube dan saya suka bersedih juga bahwa banyak sekali di YouTube itu orang bersilang pendapat, bahkan antara orang-orang yang paham agama. Dan saya selalu belajar dari banyak kesalahan dan juga banyak keresahan. Dan saya selalu berpikir positif dalam hidup. Dan insya Allah saya selalu husnudon terhadap apa-apa yang terjadi. Dengan ilmu yang terbatas itu, saya juga sebenarnya harus membatasi diri untuk tidak bicara yang terlalu luas, tetapi pada porsi yang sesuai dengan jabatan saya saat ini adalah Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa OJK itu salah satu tujuan OJK ada 3, dan tujuan yang ketiga adalah melindungi konsumen dan masyarakat. Ini memang tugas yang sangat luar biasa. Saya sadar bahkan ketika dulu saya kuliah, saya kira sama-sama Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang sekolah di Fakultas Ekonomi pun pada saat kuliah yang senior pada saat itu, barangkali kuliahnya itu agak fiktif. Jadi belajar tentang keuangan, tapi sebenarnya nggak paham betul sebenarnya. Karena bicara saham, mungkin Pak Edi Setiadi juga, mungkin Pak Edi Setiadi paham ya, karena dekat Jakarta barangkali ya, senior-senior saya. Tapi zaman saya disuruh ngitung yield to maturity gitu, begitu. Nggak ngerti saya. Saya hanya bermain dalam sesuatu yang tidak jelas. Sama, saya juga mengamati diri saya sendiri dan juga keluarga saya dan teman-teman saya. Dekat sekali kita melakukan ibadah tiap hari, sholat, tapi nggak tahu juga maknanya. Jadi bertahun-tahun kita melakukan sholat, bahkan takbiratul ihram, terus itu juga nggak paham artinya. Karena kebetulan dengan bahasa lain.
Nah, ini yang saya selalu mudahkan. Makanya Bu Tito di zaman Ibu banyak sekali terminologi yang sangat bagus. Misalnya edukasi ke nelayan si bahari gitu misalnya. Saya bilang sekarang yang gampang aja, edukasi ke nelayan, ke petani. Makanya nanti saya akan pakai bahasa-bahasa yang sederhana sekali sehingga mudah dipahami. Dan hari ini saya akan memberikan gambaran besar mengenai financial technology yang ada di dalam pengawasan atau ada di Indonesia. Selebihnya nanti sesuai dengan spesialisasi saya, karena saya sebenarnya masa lalu saya begitu sangat tahu persis. Saya adalah lebih banyak menjadi pemeriksa dan penyidik di sektor jasa keuangan, sehingga dengan demikian case-case di sektor jasa keuangan yang begitu banyak, apalagi sekarang banyak sekali case-case, termasuk pada kesempatan hari ini saya juga perlu sampaikan banyak sekali sekarang apabila Bapak Ibu menjadi pengusaha di bidang online, ternyata banyak juga orang bisa memalsukan bukti setor yang sebenarnya mereka tidak pernah kirim dan sebagainya. Jadi masyarakat Indonesia begitu luas dan begitu luar biasa, sampai saya kadang bilang begitu sama anak buah saya dan teman-teman saya, rasanya celah buat para penjahat di sektor jasa keuangan itu sangat luas. Dan kami di OJK sangat luar biasa kalau mau effort untuk membuat masyarakat kita menjadi literate. Ibu Tito sangat paham bahwa Bapak Ibu sekalian, bahwa literasi atau pemahaman masyarakat Indonesia terhadap sektor jasa keuangan itu masih sangat rendah. Pada survei tahun 2019 baru 38%, tetapi inklusinya pasti sangat tinggi, lebih dari 76%. Oleh karena itu memang, tetapi ini tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga saya kira sama. Baik, slide kedua, Lisa. Nah, ini saya akan menceritakan sedikit, karena tadi judulnya talkshow, mestinya saya nggak melakukan hal-hal yang sifatnya akademis seperti ini, tetapi ini sekedar gambaran aja bahwa di kita ada fintech yang ada dalam pengawasan saudara saya dari Bank Indonesia, ada juga yang dari OJK. Ini beberapa nama di sistem pembayaran kita gampangannya kita lihat ada GoPay, ada OVO, kemudian di pasar modal kita mengenal adanya securities crowdfunding. Di situ ada beberapa company-nya, ada Bizar, ada Santana. Kemudian yang paling ramai di sebelah kiri, jadi kiri bawah, yaitu P2P lending atau peer-to-peer lending. Ini hanya mention beberapa nama, ada Bapak Ibu bisa lihat di slide, ada Amarta, Modalku, dan sebagainya. Kemudian ada sesuatu yang baru yang ada di OJK, yaitu inovasi keuangan digital. Ini sebenarnya OJK, ada pertanyaan, itu memang kewenangan OJK, apa bukan? Nah, kita juga tidak mau bahwa di dalam era yang serba teknologi seperti ini, di mana di internet begitu banyak penawaran yang masyarakat nggak tahu. Kemudian yang paling serius adalah adanya no man's land. Jadi ada area yang tidak ada tuannya. Nah, kita juga, saya terutama, nggak pernah membayangkan dunia keuangan dalam beberapa tahun mendatang, apalagi sampai jauh 10 tahun mendatang seperti apa, itu sangat sulit untuk diprediksi. Kita juga bergulat di masyarakat, begitu banyak anak-anak muda Ibu Tito yang bahkan ada di OJK juga yang kadang-kadang bermain Bitcoin dan sebagainya, padahal mereka nggak tahu. Ini sesuatu yang tidak mudah. Nah, ini sebenarnya saya sedikit aja, tetapi nanti pembahasannya tentu bukan ini, karena saya hanya memberikan edukasi, dan nanti dari sisi perlindungan konsumen mungkin di dalam talkshow itu nanti kita yang akan banyak bahas. Di sini ada regulasi fintech di Indonesia, di Bank Indonesia tentu saja sangat mafhum, Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya ada e-wallet, payment gateway. Ini semuanya adalah e-money dan sebagainya. Kalau kita bayar tol yang paling gampang, ini semuanya adalah merupakan kewenangan
Bank Indonesia. Nanti kita akan selalu sulit di mana irisan, mana kewenangan OJK, mana kewenangan Bank Indonesia, dan kewenangan saudara kita yang lain. Karena begitu hybrid dan melting satu sama lain. Dan ke depan saya juga nggak pernah membayangkan seperti apa. It's very easy to predict. Di OJK ada 3 hal yang menjadi perhatian, dan ini Bapak Ibu sekalian yang dimana saya beberapa kali harus bicara di TV, meskipun saya kadang merasa ngomong yang sama, nggak juga ada hal yang baru, tetapi untuk acara edukasi saya kira harus ngomong berulang-ulang. Ini mengenai peer-to-peer lending nih Bapak Ibu sekalian, ini begitu banyak. Begitu banyak masalah, terutama masalah-masalah yang sebenarnya diakibatkan oleh peer-to-peer lending yang ilegal. Dan ini kemarin beberapa kali jadi bahan diskusi yang banyak sekali masyarakat kita yang terjerumus ke sini, tetapi kenapa sebabnya nanti kita diskusikan belakangan. Tadi saya sampaikan juga, ini hal yang baru. Yang tadi saya sampaikan, jangan sampai ada yang ada di masyarakat kemudian nggak ada regulatornya. Ini mengenai inovasi keuangan digital. Tentu tadi saya sampaikan, disclaimer saya tidak akan membahas ini in detail karena tentu saja membahas peer-to-peer lending dalam satu sesi pun tidak akan selesai. Apalagi inovasi keuangan digital, termasuk juga securities crowdfunding. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar gambaran aja fintech yang ada di bawah pengawasan OJK. Mohon maaf, ada adzan, apakah saya jalan terus atau harus stop sementara? Mohon izin untuk stop sementara, Bapak Ibu sekalian. Baik, menunggu Pak, adzan selesai. Mungkin kita menunggu sampai adzan selesai dahulu, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya teruskan. Ini posisi terakhir Bapak Ibu sekalian yang ada di OJK. Jadi berapa jumlah perusahaan yang terdaftar di OJK? Untuk fintech peer-to-peer lending saat ini ada 138. Jadi data-data ini sangat terbuka, Bapak Ibu sekalian bisa mengakses website OJK. Dengan demikian, saya sungguh memohon kepada Bapak Ibu sekalian yang punya saudara dan sebagainya, agar setiap kali mengecek dan nanti mengkonfirmasi dengan data-data dari OJK, terutama terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan OJK dan sebagainya. Karena memang belakangan ini rame, Ibu Tito, juga ada nama salah satu direktur di OJK yang seolah-olah memberikan izin ini itu, karena kebetulan sekarang kan banyak tanda tangannya digital, dan orang
Setiap hari ada aja yang mentransfer keliru. Fintech P2P lending, Bapak Ibu sekalian, itu saat ini yang terdaftar dan berizin di OJK itu hanya 138. Tetapi yang sudah ditutup oleh OJK yang ilegal itu lebih dari 3.000. Nah, ini kan luar biasa. Ini yang saya sampaikan kenapa fintech peer-to-peer lending menjadi masalah yang sangat serius, dan seringkali masyarakat dan juga pihak lain yang kurang memahami dengan baik itu selalu menyalahkan OJK. Kenapa OJK tidak bisa melindungi masyarakat yang terkena dampak peer-to-peer lending? Bahkan ada yang bunuh diri, ada yang mau bunuh diri, dan stres, dan hal-hal lain. Nanti saya akan ceritakan faktanya seperti apa di masyarakat kita. Kemudian yang inovasi keuangan digital, itu ada 90, dan ini istilahnya dalam bahasa Jawanya tumbuh begitu besar. Dan anak-anak muda sekarang lebih mengerti inovasi-inovasi keuangan yang kita yang senior-senior mungkin yang konvensional pun bahkan belum paham dengan baik. Nah, ini memang sangat serius yang harus merupakan tugas OJK untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Tetapi istilahnya sekarang kita semua, saya paling nggak merasa bahwa informasi yang masuk ke kita tuh terlalu banyak. Begitu banyak, bahkan kita sering nggak bisa memverifikasi mana yang benar, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak. Dan ini merupakan hal-hal yang sangat luar biasa, yang tidak hanya di informasi-informasi lain, tetapi juga di sektor keuangan. Kemudian yang kalau fintech peer-to-peer lending ini adalah debt instrument atau instrumen hutang, kemudian di pasar modal Indonesia, di bawah OJK itu ada yang dikenal dengan securities crowdfunding, dan ini ekuitas. Dan kembali lagi Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan membahas ini satu-satu karena luar biasa waktu yang akan di spend, dan saya lebih banyak nanti ke hal-hal yang sifatnya consumer protection. Bisa mungkin kita lihat ke halaman 13 langsung. Halaman 13. Satu lagi. Mohon maaf, memang kalau nggak ketemu langsung seperti ini. Nah, ini zaman putih itu sudah ada, jadi nggak ada yang baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau investasi itu ditawarin apapun. Nah, ini saya perlu sampaikan ke Bapak Ibu sekalian yang tidak hanya kaitannya dengan fintech, kalau ditawarin asuransi, unit link, dan sebagainya, itu juga mohon agar dengan cermat mempelajari semua dokumennya. Dan jangan percaya kepada siapapun dalam bidang apapun. Jadi harus dicek berulang-ulang. Kalau perlu dokumennya itu Bapak endapkan seminggu. Bapak Ibu diskusikan dengan teman-teman yang mengerti, dengan putranya, dengan siapapun yang mengenal dengan baik. Dan yang paling valid adalah mengkonfirmasi ke OJK. Apakah ini benar apa enggak? Dari mulai legalitasnya. Kemudian logis apa enggak? Saya perlu sampaikan, dan Ibu Tito dan teman-teman yang hadir pada kesempatan ini sangat mafhum bahwa banyak sekali kerugian-kerugian masyarakat yang diakibatkan oleh lembaga jasa keuangan, bahkan tidak hanya yang ilegal, yang legal pun kadang-kadang juga membuat Bapak Ibu sekalian yang saya kira hadir di kesempatan hari ini, ada yang menjadi korban, tetapi biasanya menjadi silent victim, karena kadang nggak enak atau malu untuk membuat laporan. Tetapi kalau itu adalah hal yang memang tidak benar, segera dilaporkan ke OJK untuk nanti dipandu sebenarnya masalahnya seperti apa. Meskipun semuanya tidak mudah. Dan ini menjadi perhatian kita semua bahwa kita tidak boleh dalam masuk ke industri jasa keuangan berpersepsi bahwa ini adalah BUMN.
ini adalah oke. Dan jangan selalu terlalu percaya sama tenaga pemasar, walaupun kita sudah dengan luar biasa membatasi supaya pemasaran produk-produk jasa keuangan yang legal itu menjadi harus terbuka, ringkasan informasi produknya harus dengan jelas disampaikan kepada masyarakat. Tetapi seringkali masyarakat karena pengen cepat, dan apalagi buat Bapak Ibu sekalian yang cukup berpunya, kadang-kadang tidak pernah mengecek. Samalah dengan kita membuka Gmail account, juga kadang-kadang kita hanya agree dan kita nggak pernah membaca sebenarnya klausulanya seperti apa. Saya harus tekankan di sini berulang-ulang, tidak hanya di bidang fintech, tetapi Bapak Ibu sekalian harus membaca dengan baik. Membaca dengan baik, hak dan kewajibannya seperti apa, resikonya seperti apa. Kenapa ini saya sampaikan? Bapak Ibu sekalian, pengaduan yang masuk ke OJK saat ini, itu sehari lebih dari 2.000 pengaduan. Bapak Ibu bayangkan bagaimana kami harus merespon pengaduan yang sebanyak itu. Dari mulai pengaduan sektor perbankan, pasar modal, termasuk industri keuangan non-bank yang begitu variatif. Dan ini menjadi hal yang tidak mudah. Meskipun kita melakukan edukasi yang begitu gencar, yang tadi saya sampaikan, apabila edukasi kita tidak lebih menarik dari yang lain, kita bikin jingle-jingle dan video singkat pun tidak mudah juga ditengok. Edukasi baru terasa efektif kalau sudah ada korban. Seringkali menjadi korban adalah edukasi yang paling baik, dan ini kan tidak bagus sebenarnya. Kemudian kelogisan, kadang-kadang kalau hal-hal yang tidak logis, bahkan kita sendiri menjadi tidak logis. Saya kira pasti ada yang hadir pada kesempatan halal bihalal hari ini yang menjadi victim, baik yang kebanyakan mungkin silent victim. Kita berulang kali mendiskusikan hal seperti ini, seperti pada saat Ibu Tito masih menjabat juga mendengar ada kasus Koperasi Pandawa, Bapak Ibu sekalian, itu di Depok, orangnya juga pelakunya nggak lulus SMA, dan yang ketipu itu petinggi-petinggi, dari petinggi satu angkatan bersenjata yang rata-rata jenderal, kemudian perbankan, dan banyak sekali hal. Mereka tuh bukan tidak mengerti, tapi kadang-kadang begitu hebatnya pemasaran itu sehingga legalitas tidak sempat ditanyakan dan kelogisan dari investasi itu juga tidak menjadi perhatian. Bahkan yang jadi korban banyak juga teman-teman di perbankan. Ini kan aneh dan luar biasa. Next, Lisa. Bapak Ibu sekalian, di OJK itu ada Satgas Waspada Investasi. Dan ini Satgas ini kelihatannya sepele, tetapi luar biasa perannya. Jadi kita bersama-sama dengan regulator lain, dengan Bank Indonesia, ini saya sebut ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Agama. Ini kenapa ada Kementerian Agama? Mungkin jadi pertanyaan. Banyak sekali case-case yang mengatasnamakan memakai sosok-sosok tertentu yang menjadi endorser gitu. Padahal mereka nggak tahu kalau dipakai. Kementerian Pendidikan jelas penting, Kejaksaan, kemudian Kepolisian itu udah pasti partner yang selalu bekerja sama, BKPM dan PPATK. Ini sifatnya Bapak Ibu sekalian ini adalah forum koordinasi aja. Kebetulan OJK menjadi ketua satgasnya, dan ini seringkali menjadi beban OJK karena ketika kasus-kasus yang bukan wilayah OJK pun itu akhirnya ditimpakan. Kenapa OJK cuma bisanya seperti itu? Ini menjadi tidak mudah. Tadi saya sampaikan di pembicaraan sebelumnya, untuk investasi peer-to-peer lending ilegal, itu yang ilegal dan sudah memakan korban itu ribuan. Dan ditutupnya hanya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Karena belum ada piranti hukumnya, yang tadi saya sampaikan, bahwa belum ada piranti hukum yang bisa menghukum fintech ilegal misalnya. Ini makanya OJK dapat laporan dari masyarakat atau aktif menggali lewat cyber patrol,
kemudian kita sampaikan ke Kominfo. Kalau ini bukan dari bagian 138 yang terdaftar dan berizin dari OJK, maka ini pasti ilegal. Dan ini bekerja untuk menawarkan kepada masyarakat Indonesia. Dan saya tadi sampaikan, kita nggak mungkin bisa mengedukasi masyarakat Indonesia semua bahwa menyampaikan bahwa itu ilegal. Karena kemudahan masyarakat akhirnya terjebak. Yang kita bisa lakukan, kita tutup. Tapi Bapak Ibu sekalian, ditutup sekarang, besok sudah ada lagi dengan nama yang berbeda. Ini yang saya sampaikan bahwa ruang untuk para pelaku kejahatan untuk financial technology itu begitu luas, begitu hebat, dan rasanya hampir tidak mungkin kita bisa mengedukasi masyarakat untuk semua hal, karena selalu ada yang baru. Tetapi kembali lagi, saya perlu sampaikan Bapak Ibu sekalian, mohon kepada Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sampaikan bahwa selalu cek di OJK, selalu cek. Ini benar legal atau enggak, logis apa tidak. Bahkan boleh nanya ke OJK, ini logis apa enggak penawaran seperti ini. Karena korbannya itu Pak jumlahnya triliunan. Artinya kan banyak uang yang sia-sia yang dibawa oleh pelaku yang benar-benar jahat dan tidak punya hati. Tetapi memang kejahatan itu enggak pernah bisa hilang. Next. Nah ini yang ciri-ciri aplikasi fintech ilegal itu adalah yang tidak berizin di OJK. Jadi nanti setelah bisa Bapak Ibu lihat, oh ini tidak berizin. Biasanya tidak tersedia di Google Play Store, tapi ada juga yang ada. Tidak ada di Apple Store, kemudian menjanjikan sesuatu yang sangat mudah. Nah ini yang paling penting. Seringkali bahkan di antara kita barangkali, termasuk beberapa teman saya, beberapa pejabat itu diteleponin, diancam-ancam bahwa itu saudaramu itu nggak benar utang dan sebagainya. Itu karena di phone book mereka, kadang-kadang saya seperti saya pergi ke S-Hardware, saya kenal sama pegawainya di situ, atau saya pergi kemana, saya minta nomor HP-nya untuk memudahkan nanti komunikasi, ada barang yang belum saya peroleh, tapi kemudian itu menjadi bagian dari phone book yang diteleponin terus karena si penghutangnya ini tidak mau bayar atau lari atau memang stres, kemudian kita-kita yang jadi korban. Kalau yang legal pasti harus jelas. Mereka hanya boleh minta 3 pihak, 3 orang yang menjadi kontak center, yang menjadi pihak yang nanti kalau ada masalah bisa dihubungi. Tidak semua orang harus dihubungi. Tetapi kenyataannya semua orang bisa dihubungi. Nah, ini pasti fintech yang ilegal. Tetapi tidak menutup kemungkinan fintech yang legal atau berizin dan terdaftar di OJK juga melakukan hal seperti itu. Tetapi apabila itu dilakukan oleh fintech yang legal, yang terdaftar atau berizin, maka kita dapat menindak. Dan kita bisa panggil asosiasinya, kita panggil individunya, dan kita bisa juga sampai worst case scenario-nya kita bisa cabut izinnya. Karena kita tidak ingin mentolerir hal-hal seperti ini ada di masyarakat. Next. Tadi saya sampaikan, servernya juga nggak jelas Bapak Ibu sekalian. Servernya ada di mana? Sering di luar negeri. Tapi para pelakunya ini bisa ada di sini. Pakai bahasa Indonesia dan sebagainya. Jadi kalau saya pernah mau belajar fintech ini di P2P lending di Australia, ternyata di Australia tidak berkembang. Karena perbankannya bekerja dengan sangat baik. Dan ini challenge yang luar biasa buat kita di OJK dan juga masyarakat pada umumnya. Jadi bunga dan dendanya juga tidak jelas. Bayarnya, udah bayar tetap aja ditagih terus. Nah, ini yang ada di masyarakat. Jadi tata cara penagihannya yang sering disebut debt collector, ya, itu juga sering sangat tidak sopan dan bahkan sudah mengancam disertai dengan fitnah, bahkan ada pelecehan seksual dan sebagainya. Ini hal-hal yang menjadi perhatian buat kita semua bahwa kita tidak mau seperti ini. Saya di perlindungan konsumen, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian kemudian mendapat pengancaman-pengancaman hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, sampaikan ke kami. Dan kalau itu yang legal, maka saya orang yang paling geram dengan
kejahatan yang seperti ini. Karena kita harus menjaga kredibilitas, kita harus menjaga, bahkan kadang-kadang saya berpikir mengawasi sektor jasa keuangan itu kayak orang pelihara ular kobra. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita bisa digigit sendiri oleh mereka. Jadi begitu kadang nggak jelas, bahkan yang legal pun, apalagi yang tidak legal. Next. Ini yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, entitas ilegal yang ditutup oleh Satgas Waspada Investasi. Tadi saya sampaikan, kenapa yang menutup itu Satgas, bukan OJK? Karena memang ini forum koordinasi. Apabila ada perbankan, bank, atau manajer investasi, atau broker, dan sebagainya yang tidak berizin, maka kita bisa tindak. Karena saya sampaikan sudah ada deliknya, ada ancaman pidananya. Bank tanpa izin dipidana dengan, manajer investasi tanpa izin dipidana dengan. Kalau yang fintech yang ilegal ini belum ada. Nah ini memang harus segera ada. Piranti hukum, undang-undang, apapun harus segera ada. Karena kalau tidak ada, kita tutup sekarang, mereka akan buka besok pagi. Dan itu seterusnya. Bapak Ibu sekalian, di grafik yang dapat kami sampaikan bahwa di sini begitu banyak ya yang sudah ditutup tetapi datang lagi, ditutup datang lagi. Bahkan ada juga gade ilegal. Makanya Bapak Ibu sekalian, intinya adalah setiap kali kita harus hati-hati. Termasuk Bapak Ibu sekalian yang punya rekening di bank, itu harus tetap cek. Kalau perlu saldonya tiap hari. Jangan sampai tiba-tiba kena skimming, tiba-tiba duitnya hilang. Dan laporan ke kami itu tiap hari begitu banyak. Kalau zaman dulu Bu Tito selalu melaporkan dalam rapat Dewan Komisioner mingguan, dan waktu itu pun sudah cukup banyak. Sekarang semakin banyak, dan komplikasinya luar biasa. Kita bikin grup-grup Bapak Ibu sekalian, grup perlindungan konsumen perbankan, dengan teman-teman perwakilan seluruh perbankan, grup perlindungan konsumen asuransi, grup perlindungan konsumen untuk fintech. Ini kita tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Tiap hari, Ibu Tito masih ingat mungkin Pak Yulianta itu tiap hari report ketika sore hari dan malam hari ini pengaduannya seperti ini. Dan saat itu pula dikomunikasikan dengan teman-teman di perlindungan konsumen yang terjadi perwakilan-perwakilan dari perbankan. Dan kadang-kadang kita harus berani untuk memblokir rekening supaya cepat gitu. Blokir. Kita kalau di sektor jasa keuangan, kalau melalui prosedur hukum yang rumit, memblokir rekening harus ke sana ke sini, itu akan sangat repot. Memang kita menjadi agak agresif untuk melindungi masyarakat dan konsumen. Ini yang kita lakukan. Jadi di OJK itu kita harus lakukan lebih agresif. Tapi namun demikian, banyak juga orang yang tidak mengadu. Berapa banyak sih orang yang menjadi korban kemudian mengadu ke OJK, bahkan dia nggak tahu mengadunya gimana. Mungkin sekian persen aja yang mengadu. Tetapi korban yang tidak mengadu, apalagi yang silent victim, kalau misalnya sekali Bapak Ibu sekalian, kehilangan duit, beli online, kemudian duitnya nggak balik, ternyata bohong-bohongan, hilang duit 1 juta, pasti Ibu nggak mau lapor, Bapak Ibu nggak mau lapor. Tetapi begitu banyak yang seperti itu, berapa banyak yang penjahat kumpulkan. Nah, ini yang nggak bisa ditolerir. Next. Kemudian ini meminjam dengan bermartabat. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari kasus-kasus yang ramai di koran, di media massa, kemudian di YouTube, dan juga di TV yang dibicarakan, banyak orang yang tidak rumongso. Nah, ini sangat baik, karena pada acara halal bihalal kita selesai menjalankan siam Ramadan, maka seharusnya kita menjadi orang yang lebih bersih. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali fakta yang mana suami istri atau individu meminjam di fintech ilegal yang sebenarnya dia harusnya kemampuannya pinjam 1 juta, tetapi dia meminjam
dalam satu kesempatan yang sama, itu sampai 60-40 fintech, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir yang ramai, di mana saya juga harus bicara di Metro TV pada saat itu mengenai ibu-ibu yang gajinya 400.000, kemudian karena sekolah, ini keinginan yang baik, harus membayar sekolah di universitas terbuka 2,5 juta. Lalu dia pinjam di beberapa fintech. Ada yang legal, ada yang ilegal. Yang legal tidak ada keluhan, diancam-ancam. Yang ilegal sampai hutangnya 40 juta kalau dihitung. Ini kan sebenarnya kadang-kadang, dan ini bukan satu hal, dan masyarakat kita juga harusnya tahu. Sama dengan ketika saya mau berhutang di bank, saya harus rumongso, saya harus melihat sebenarnya kemampuan saya berapa. Kadang saya menyamakan dengan orang-orang yang melakukan kemudahan-kemudahan ini karena memang pinjam di fintech ini begitu mudah, tinggal buka aplikasi, pakai handphone, kemudian mereka jadi gampang. Ini kan sama aja dengan ketika saya butuh uang, kemudian saya lihat ada di meja teman saya ada uang, saya ambil. Ini mencuri karena kemudahan. Makanya salah satu edukasi yang harus kita lakukan bukan hanya soal literasi, tapi soal mentalitas. Kemudian saudara-saudara saya yang menjadi korban dan menjadi pelaku yang cukup naughty seperti ini, melaporkan ke banyak pihak, dan mereka menjadi victim. Memang iya menjadi victim, mungkin karena ketidaktahuan, jadi gali lubang tutup lubang, tapi banyak yang sekali juga mereka nggak rumongso. Bayangkan, kalau penghasilan saya berapa, harusnya saya hutang berapa. Dan harusnya saya bekerja lebih keras untuk hal yang lain. Kalau memanfaatkan kemudahan meskipun dari orang-orang yang tidak bijak, yang ilegal seperti ini, tetapi saya juga melakukan pekerjaan yang tidak bijak. Karena saya meminjam dengan cara-cara yang sudah tahu saya pasti nggak bisa bayar. Nah, ini hal-hal yang saya kira kita harus pahami bahwa yang ada di masyarakat itu kadang karena tidak rumongso. Kalau kita tidak mau berhutang, banyak orang yang konservatif zaman orang tua kita, nenek moyang kita itu kalau ada bahkan orang yang pantang berhutang. Kalau nggak punya ya udah. Kalau nggak butuh ya jangan pengen. Nah ini yang kadang-kadang hutang cuma mau buat beli handphone dan sebagainya. Tetapi addiction, kecanduan akan hal-hal ini banyak menimbulkan kejahatan. Dan ini yang harus kita sadari, meskipun di saat pandemi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, memang masyarakat Indonesia banyak yang kesulitan. Saya tadi dalam ngobrol, saya sampaikan di Bali begitu terpukul, karena mereka mengandalkan pariwisata, tetapi bukan menjadi alasan juga buat kita yang susah di seluruh Indonesia ini untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Buat saya, edukasi mengenai moralitas ini menjadi yang terpenting dibanding dengan edukasi mengenai industrinya itu sendiri. Kenapa? Karena kalau orang yang baik, dia akan mengecek legalitasnya. Dia akan rumongso, saya harus bagaimana. Nah, ini yang saya tekankan berkali-kali dalam kesempatan yang berbeda-beda. Next, terus bisa. Ini juga mengenai debt collector. Bapak Ibu juga kalau ditagih dengan debt collector, nggak perlu takut. Kenapa nggak perlu takut? Kalau mereka melampaui batas, laporkan ke penegak hukum. Laporkan ke penegak hukum. Kita di OJK, kalau itu legal, baik perusahaan pembiayaan, kalau Bapak Ibu hutang pembiayaan, atau juga berkaitan dengan fintech yang legal, kemudian mereka melampaui batas, laporkan ke OJK. Nanti OJK akan memberikan advice, apakah harus dilaporin ke polisi atau bagaimana. Kalau legal, kita akan panggil perusahaannya, dan kita bisa sanksi mereka, asal disertai dengan bukti-bukti yang jelas. Ini debt collector yang meresahkan masyarakat ini tidak boleh, karena kita harus sama. Kita harus sama di depan hukum, dan kita juga harus rumongso. Banyak juga case terjadi bahwa kadang saya berpikir juga, kenapa sampai ditagih? Mungkin karena nggak bayar beberapa kali. Makanya kalau sampai tidak bisa membayar, datanglah ke perusahaan. Mohon maaf, kami sampaikan bahwa saya kira dengan itikat baik itu tidak menimbulkan komplikasi. Sehingga istilah dalam bahasa Jawa, hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan, ini hanya soal kericikan. Jangan sampai jadi grojogan.
kemudian karena kita tidak membayar, melarikan diri, kemudian menyebabkan kita jadi harus dianiaya atau ribut yang melelahkan banyak pihak. Banyak hal yang seharusnya tidak perlu terjadi melelahkan banyak pihak. Tetapi karena perbuatan kita, jadi semua menjadi lelah. Semua jadi berurusan. OJK harus bicara, ini harus bicara. Harusnya kita bicara-bicara hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat buat industri, bermanfaat buat kita semua, kemanusiaan, dan bermanfaat buat bangsa dan negara. Tetapi kadang-kadang banyak sekali hal yang ribut dan ramai meramaikan sesuatu yang tidak perlu diramaikan. Harus rumongso kembali. Kalau memang tidak bisa bayar, untuk apapun datang. Kecuali kejahatan yang Bapak Ibu sekalian nggak pernah merasa punya kartu kredit. Bapak Ibu nggak merasa ngambil uang di ATM, tapi kok uangnya hilang. Tapi juga harus rumongso. Apakah saya pernah sharing PIN ini dengan siapa? Karena bos biasanya tolong ambilin duit cash. Nggak mungkin kan? Bu Tito atau yang lain, Pak Siswanto ngambil sendiri ke bank, nyuruh yang di rumah yang dipercaya. But this is not good. Karena suatu hari we never know. Orang ini akan berubah. Kita sharing dengan pacar. Kita sharing dengan siapapun. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu bahwa sebenarnya ada orang dekat kita yang mengetahui. Dan sekarang rame kasus kebocoran data BPJS. Bapak Ibu sekalian, di era digital ini memang sangat luar biasa. Semua bisa diperdagangkan, semua bisa dicari. Dan kadang-kadang kita setiap kali harus mengisi hal-hal yang di mana kita mengisi tidak bisa menjaganya. Bapak Ibu sekalian, kalau terbang naik pesawat sekarang ini aja, itu data kita juga sudah ada di mana-mana. Kita harus ngisi e-hack apa-apa itu, di mana mengisi kita ini itu data-data kita tuh tersebar di mana-mana. Dan penyebaran data-data yang ada di mana-mana itu sayangnya belum ada piranti yang mencukupi untuk menghukum mengenai perlindungan data pribadi. Jadi undang-undang perlindungan data ini juga sedang kita tunggu. Namun demikian, kalkulasi saya tetap saja akan sulit gitu. Karena begitu variatif, begitu banyak yang mungkin dilakukan oleh pelaku-pelaku yang tidak benar ini. Oleh karena itu, menurut hemat saya, kita yang harus bisa menjaga. Ibaratnya kalau perlu, rekening kita in and out-nya harus dilihat tiap hari. Dan kita harus semakin confidential. Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu sekalian, saya baru dapat WA tadi dari teman, bahkan ngambil uang di Indomaret yang ATM-nya ada di dalam, itu bisa kena skimming. Padahal bayangannya adalah kalau di dalam Indomaret itu kan pelaku mungkin nggak akan melakukan. Kok iso ini? Nah ini kan satu hal yang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, jangan pernah. Jadi intinya harus skeptis di semua hal. Termasuk ke customer service suatu bank. Bapak Ibu sekalian yang orang-orang yang berkecukupan sering tidak pernah pergi ke bank. Itulah yang terjadi pada kasus Malindadi dan sebagainya. Di zaman dulu pun sudah banyak. Mereka hanya trust kepada customer service. Kadang-kadang kalau perlu ketika customer service sedang cuti, izin cuti, Anda datang ke bank. Karena kadang-kadang mereka dijagain. Ini sekedar advice dan very conventional, very conservative, untuk tujuannya adalah memastikan bahwa harta benda saya yang saya peroleh begitu hati-hati dan lama ini jangan sampai hilang hanya karena kecerobohan atau kelalaian. Kelalaian saja sudah tidak bisa. Akhirnya kita harus berargumentasi yang pada akhirnya kalau ternyata laporan kita ternyata bisa dibuktikan kita benar-benar nggak melakukan sesuatu yang salah, tidak berbagi hal-hal yang rahasia, itu bisa kita perintahkan di OJK untuk diganti. Tapi kalau ada indikasi bahwa kita lalai, kita memberikan berbagi dengan pihak lain, maka ini tidak mungkin bisa diganti. Dan sangat sulit untuk mengklaim bahwa saya tidak melakukan pengambilan uang, tetapi keuangannya hilang. Yang saya sampaikan, kalau Bapak Ibu sekalian merasa tidak pernah melakukan sesuatu yang salah, tetapi duitnya hilang, atau kartu kredit saya nggak pernah buka, kok ada tagihan, sampaikan ke OJK. Karena ini memang
hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada masalah dengan industri jasa keuangan, untuk yang di bawah pengawasan OJK, Bapak Ibu tinggal pencet 157 langsung berdering. Nah ini tapi sekarang masih di jam kerja Bapak Ibu sekalian. Yang kedua itu lewat WhatsApp. Lah yang WhatsApp ini jangan pakai di telepon Pak, Bapak Ibu sekalian, tapi di WhatsApp. Karena anak-anak milenial tuh nggak mau nulis surat, jadi seringnya pakai WhatsApp. Atau di kontak OJK 157 dan konsumen OJK 157. Nah ini beberapa hal yang paling gampang Bapak Ibu untuk mencek legalitasnya dan sebagainya itu 157. Saya kira itu aja dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.